Shalom saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya, kita percaya sama Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, kita diberikan sebuah kesehatan, sebuah kesempatan, sebuah kekuatan daripada Tuhan. Di nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa hadir untuk ibadah online, dimanapun berada, senantiasa kita boleh datang kepada Tuhan. Mari sebelum kita ibadah dimulai, kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Tuhan, kami ucap syukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Senantiasa Engkau sungguh Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Engkau sampai saat ini Tuhan memelihara kehidupan kami. Sampai kesempatan ini Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melalui segala apa yang kami hadapi di hari demi hari kami Tuhan. Semuanya itu tidak lepas dari pertolongan-Mu. Di dalam pandemi ini Tuhan, kami selalu mengucap syukur karena Engkau selalu melihat umat-umat-Mu Tuhan yang begitu setia, melihat Engkau setia, berdoa setia untuk menantikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, senantiasa kami tetap mengucap syukur. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami. Mungkin yang saat ini Tuhan belum bisa hadir bersama-sama di ibadah online ini Tuhan. Senantiasa Engkau juga memberkati mereka, menyertai mereka Tuhan. Dengan segala apa yang mereka lakukan senantiasa Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin datang kepadamu, menyiapkan hati kami untuk kami memuliakan, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan kami muliakan. Haleluya. Amin. Sebelum kita lebih lagi masuk di dalam penyembahan, mari kita naikkan pujian. Dia sanggup, Yesus sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sekali lagi kita ulangi dari awal. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya.
kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya, Yesus, kami muliakan Engkau, Allah yang kudus. Syukur bagimu, kami muliakan Engkau, Allah yang besar, Allah yang kuasa. Engkau yang sanggup memulihkan hidup kami, Tuhan. Engkau yang sanggup membangkitkan hidup kami. Syukur bagimu, Tuhan, kami muliakan Engkau, Jesus, Jesus. Syukur bagimu, Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami sujud menyembah-Mu, memuliakan Engkau, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Oh, terpujilah Engkau Tuhan, sungguh termulia nama-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu atas hidup kami. Terima kasih Engkau Tuhan, sungguh Engkau baik buat hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan setiap hidup umat-umat-Mu Tuhan. Kadang kami merasa terpuruk,
Kami kadang-kadang merasa terluka, kami merasa kadang-kadang merasa kesepian Tuhan. Tapi Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Engkau hadir di dalam kehidupan kami Tuhan, masuk dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lihatlah setiap hati-hati setiap umat-Mu Tuhan, menantikan Engkau Tuhan. Bila kami ada yang lemah, Engkau memberikan kekuatan buat hidup kami. Bila saat ini kami ada mengalami kesusahan, kesesakan Tuhan, Engkau memberikan kami kelegaan Tuhan, memberikan air hidup-Mu Tuhan buat kehidupan kami. Bila kami saat ini Tuhan mengalami kelemahan, sakit Tuhan, Engkau hadir Tuhan memberikan kesembuhan dengan bilur-bilur-Mu, dengan darah-Mu Tuhan, Engkau menyembuhkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan pekerjaan Roh Kudus yang tak terbatas akan memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami mau siapkan hati kami, siapkan roh kami, jiwa kami Tuhan, untuk makanan rohani ini Tuhan. Biarlah kami menjadi tanah yang subur, tanah yang siap digarap oleh firman-Mu, sehingga kami Tuhan mendapatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang dapat berbuah, sesuatu yang dapat menguatkan kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan, berkati setiap hati kami Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan. Apapun bentuk firman-Mu Tuhan, keras dan lembutnya, itulah yang terbaik buat kehidupan kami, untuk menguatkan kami, memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu bagaikan padang gersang. Kami menantikan Engkau Tuhan, menantikan firman-Mu bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitulah setiap hati kami Tuhan. Oh, begitu pun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur padamu Tuhan. Oh, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Kami menantikan Kau Yesus. Oh, hatiku tak tahan menunggu-Mu bagaikan padang gersang.
yang menantikan angin Tuhan mengalir atas hidup kami bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitulah hati kami Tuhan, begitu pun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami tinggal dalam dekat kasih-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan untuk Bu Suti yang untuk berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada kesempatan pagi ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh dipertemukan kembali walaupun melalui Zoom ini Tuhan, untuk kami datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Bapa, karena Engkau Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang selalu sanggup haleluya di dalam hati kami Bapa. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan ya Tuhan firman-Mu. Kami percaya melalui firman-Mu ini ya Tuhan, yang menjadikan kekuatan iman kami, yang menjadikan teguh dalam iman kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya ya Tuhan, sanak saudara kami seiman yang saat ini mengikuti Bapa. Karena siapkan hati mereka ya Bapa untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu ya Bapa, menjadikan kekuatan semuanya dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sungguh oleh anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, semua karena kebaikan yang daripada Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, damai sejahtera merupakan sesuatu hal yang diharapkan, diinginkan oleh semua orang ya. Terlebih hari-hari ini, saat-saat ini di mana kita hidup dalam masa pandemi, kita boleh bertahan sampai dengan hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di bulan Agustus ini juga kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita, di mana bangsa kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya. Sungguh itu suatu hal yang luar biasa yang boleh kita sebagai warga negara Indonesia patut bersuka cita untuk hal tersebut. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita ini merdeka sudah puluhan tahun, tetapi yang namanya damai itu masih belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Juga untuk semua anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa kita ini juga sudah dimerdekakan oleh Tuhan, oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Akan tetapi kita menyadari juga banyak anak-anak Tuhan pun juga tidak merasakan atau tidak mengalami damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Nah, pagi hari ini saya akan mengajak kita semuanya belajar satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana supaya kita ini boleh mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kita akan lihat dulu di ayat firman Tuhan Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9 saya akan bacakan untuk kita semuanya pagi hari ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin untuk firman Tuhan yang kita sudah baca pada saat pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih sebenarnya damai sejahtera itu? Ada banyak orang mengatakan bahwa damai sejahtera itu adalah sebuah kondisi yang aman, nyaman, tidak ada masalah, tidak ada problema, tidak ada persoalan dalam kehidupannya. Makanya itu diberi nama damai sejahtera. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat dari asal katanya. Apa sih makna damai sejahtera itu? Di dalam Alkitab, damai sejahtera ini di dalam Perjanjian Lama menggunakan kata shalom. Ya, Perjanjian Lama itu dengan bahasa Ibrani. Kemudian di Perjanjian Baru menggunakan kata eirene. Ya, ada 4 maksud dari kata damai sejahtera. Yang pertama, maknanya adalah persahabatan. Jadi kata shalom atau yang diartikan dengan damai sejahtera itu pertama kali muncul di 1 Raja-Raja 2 ayat 13. Ini adalah sebuah kejadian di mana anak Hagit ini ya datang kepada Betseba pada waktu itu ya. Di dalam 1 Raja-Raja 2 ayatnya yang ke-13 di sana dikatakan, pada suatu hari, Adonia anak Hagit masuk menghadap Betseba ibu Salomo. Lalu perempuan itu berkata, apakah engkau datang dengan maksud damai? Jawabnya, ya, damai. Nah, kata damai di situ menggunakan kata shalom. Apakah kamu datang dengan shalom, dengan hal yang baik, dengan maksud yang baik, maksud persahabatan, satu maksud yang tidak buruk? Nah, kata shalom di situ digunakan, artinya persahabatan.
Yang kedua, maknanya adalah kesejahteraan yang menyeluruh, termasuk kesehatan dan kemakmuran yang semuanya berasal dari Tuhan. Ini kata damai sejahtera yang dimaksud dalam Alkitab adalah kesejahteraan yang menyeluruh. Itu bisa termasuk kesehatan, kemakmuran yang semuanya asalnya dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, maknanya adalah keamanan. Artinya ini tidak ada perang, ya, tidak ada perang, tidak ada permusuhan. Kemudian yang keempat, artinya adalah keselamatan yang utuh, yang meliputi kehidupan jasmani dan rohani, yang mencakup masa depan, tetapi juga berlaku di masa kini dan sekarang juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah makna damai sejahtera yang ada di dalam Alkitab. Jadi ada empat arti ini. Jadi alangkah luar biasanya ketika kita mendapatkan damai sejahtera itu boleh ada dan nyata dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang tadi kita baca di dalam kitab Filipi, di sana ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Ya, di ayatnya yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 9 terakhir dikatakan juga, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita akan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Nah, damai sejahtera yang seperti apa? Damai sejahtera yang berarti kesejahteraan yang menyeluruh, termasuk kesehatan, kemakmuran, kemudian keselamatan yang utuh, kehidupan jasmani dan rohani, mencakup masa depan, tetapi juga saat ini kita boleh alami dalam kehidupan kita. Jadi kenyamanan, kesejahteraan yang menyeluruh, keselamatan, hidup jasmani, hidup rohani, itu aman, terjaga, terlindungi oleh Tuhan. Itu dijanjikan Tuhan akan dialami oleh setiap kita, anak-anak Tuhan. Namun dalam kenyataannya seringkali damai ini, perasaan-perasaan sejahtera ini, keamanan, kenyamanan ini, hanya kita alami ketika kita menghadapi hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana jika dalam hidup kita ini mengalami persoalan, mengalami masalah? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan itu adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kalau orang normal, hidup baik-baik saja, semua sehat, semua baik, maka dia bisa damai sejahtera. Tetapi orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia akan tetap bisa mengalami damai sejahtera sekalipun dia sedang dalam badai persoalan, sekalipun dia sedang dalam penderitaan, sekalipun dia saat itu sedang mengalami sakit penyakit. Tapi damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Di saat secara manusia harusnya bersedih, di saat secara manusia harusnya kehilangan damai sejahtera, tapi anak-anak Tuhan akan bisa tetap mengalami damai sejahtera sekalipun di tengah badai, sekalipun di tengah persoalan, sekalipun di tengah pandemi yang melanda negeri kita. Kita tetap bisa mengalami damai sejahtera. Kesejahteraan menyeluruh, sehat, makmur, keselamatan dijamin Tuhan, utuh kehidupan kita, jasmani rohani, terjaga di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya buat kita semua, bagaimana agar kita ini dapat mengalami damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah lihat di dalam ayat firman Tuhan yang kita sudah baca di dalam kitab Filipi. Yang pertama adalah kita diminta untuk bersukacita dalam segala keadaan. Ya, di ayatnya yang keempat di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini merupakan sebuah perintah ya,
kalimat perintah, bersukacitalah dalam segala keadaan. Perlu kita ketahui bahwa surat Filipi ini ditulis Paulus bukan dalam kondisi Paulus ini sedang bahagia, sedang enak keadaannya. Tetapi Paulus ini sedang ada di dalam penjara, Bapak Ibu, ya. Sebuah kondisi yang tidak enak, tidak menyenangkan. Paulus ada di penjara, tetapi Paulus bisa berkata, bersukacitalah. Bersukacitalah, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Orang itu bisa mengalami damai sejahtera Tuhan kalau dia bersukacita dalam hidupnya. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus bersukacita? Kenapa? Paulus kenapa harus bersukacita? Padahal kan dia di penjara. Dia dalam kondisi yang tidak enak, kondisi tidak nyaman. Kenapa dia bersukacita dan mengajak kita semua bersukacita pagi hari ini? Karena yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersukacita, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Sebuah ayat yang luar biasa dalam Mazmur 37, ayat yang keempat, di sana dikatakan, Mazmur 37 ayatnya yang keempat, di sana dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Firman Tuhan jelas berkata kalau kita ini bergembira di dalam Tuhan, ya, katakan bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita bersukacita, Allah akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Ini firman Tuhan, bukan kata saya, ya. Tapi ini apa yang dikatakan firman Tuhan. Alasan yang kedua mengapa kita ini harus bersukacita. Karena saat kita bersukacita, ini secara biologisnya ya, ada hormon dopamin dalam tubuh kita. Apa itu hormon dopamin? Hormon dopamin adalah hormon yang membuat kita itu bisa fokus, bisa konsentrasi, bisa berpikir dengan tenang, dengan jernih. Yaitu akan keluar dari tubuh kita, hormon dopamin. Kemudian akan ada hormon endorfin yang kita hasilkan. Endorfin ini adalah penghilang rasa sakit secara alami. Jadi kita ini akan benar-benar ketika bersukacita, hormon penghilang rasa sakit secara alami ini akan dihasilkan oleh tubuh kita. Kemudian ada hormon serotonin. Hormon serotonin ini adalah hormon yang bisa membuat kita merasa puas, ya, tidak lagi kesepian, tidak lagi merasa sendirian dalam menjalani hidup ini. Kita bisa merasakan puas, bisa merasakan kelegaan yang luar biasa. Kemudian ada hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini adalah hormon yang membuat kita menjadi ada rasa percaya, ada sebuah kepercayaan, mengeratkan persaudaraan. Kita betul-betul akan merasa diterima, kita akan merasa punya banyak saudara. Nah, ketika kita bersukacita, 4 hormon ini akan dihasilkan oleh tubuh kita. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersukacita, maka tubuh kita ini akan merespon, akan bereaksi dengan menghasilkan hormon-hormon ini. Kita akan bisa fokus, kita tidak akan merasa sakit, ya, karena ada rasa penghilang rasa sakit secara alami. Kemudian kita tidak lagi merasa kesepian, kita punya kepercayaan diri, bisa menjalin hubungan yang erat dengan saudara-saudara kita. Dan itu akan kita alami. Kemudian yang ketiga, mengapa harus bersukacita? Karena bersukacita itu adalah pilihan. Dalam segala situasi, kondisi dalam hidup kita, kita punya banyak pilihan Bapak Ibu. Saat kita mengalami sakit, saat kita sedang dalam penderitaan, sedang menghadapi masalah, menghadapi persoalan, kita punya pilihan. Mau sedih, mau susah, mau terpuruk, atau bersukacita. Itu pilihan kita. Jadi, kita mau bersukacita atau tidak, itu pilihan. Apapun kondisi kita, apapun keadaan yang kita alami, kalau kita memutuskan untuk bersukacita, maka kita bisa bersukacita.
Nah, jadi ini Bapak Ibu Saudara yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Yang pertama, kita harus memilih untuk bersukacita. Sekali lagi, Tuhan berkata, Paulus juga berkata dalam firman Tuhan, bersukacitalah. Apapun yang Bapak Ibu Saudara alami pagi hari ini, mari kita memutuskan untuk bersukacita. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita itu bisa mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal? Tetap berbuat baik, ya. Ayat yang kelima Filipi tadi dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Di tengah situasi dan kondisi sekarang ini Bapak Ibu Saudara, ini memicu orang untuk bersikap egois dan mementingkan diri sendiri. Tetapi kalau kita mau merasakan damai Tuhan, maka nasihat firman Tuhan pagi hari ini berkata, tetaplah berbuat baik, tetaplah tabur kebaikan. Sampai kapan? Sampai kebaikan hati kita itu diketahui semua orang. Fakta dan kenyataan di sekeliling kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, orang baik bisa jadi jahat, ya, dinilai jahat. Orang yang salah dinilai jadi benar. Orang yang benar dinilai jadi salah. Keadaan dunia hari-hari ini memang kondisinya terbalik, ya. Kita banyak menemui kenyataan. Seharusnya orang itu salah, tapi justru dibela dan dipertahankan. Seharusnya orang itu yang harusnya mendapatkan hukuman, tapi justru orang lain yang tidak bersalah yang mendapatkan hukuman. Ini fakta realita di sekeliling kita, di sekitar kita, di dunia yang kita hadapi saat ini. Terkadang ini membuat kita enggan untuk berbuat baik. Terkadang membuat kita capek, lelah untuk berbuat baik. Karena kita berbuat baik, tapi justru yang kita dapatkan, yang kita alami, justru sebaliknya. Akan tetapi firman Tuhan katakan pagi hari ini, mari, hendaklah kebaikan hati kita itu diketahui semua orang. Artinya apa? Jangan berhenti berbuat baik. Dalam segala keadaan, kita mau tetap berbuat baik. Bukan untuk mendapat penilaian orang, tetapi benar-benar menyatakan bahwa kita memang orang yang baik. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu? Di ayatnya yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang ketiga adalah tidak khawatir, tetapi hiduplah dalam pengucapan syukur. Ketika kita mengucap syukur, itu mungkin memang keadaan tidak berubah, ya, tidak langsung seling berubah jadi baik, jadi teratur, jadi seperti yang kita harapkan, enggak. Tetapi ketika kita itu memutuskan untuk tidak khawatir dan mengucap syukur, ada sesuatu yang akan terjadi dalam hati kita. Hati kita ini akan menjadi hati yang dipenuhi sukacita Tuhan. Hati kita akan dipenuhi damai sejahtera Tuhan. Memang tidak langsung mengubah keadaan di luar, tapi akan mengubah apa yang di dalam hati kita. Dan apa yang di dalam itu akan bisa mengubah apa yang di luar kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan menunggu semuanya baik baru kita mengucap syukur. Tapi mengucap syukurlah, maka siapa tahu semuanya akan menjadi lebih baik. Ya, kekhawatiran memang terkadang tidak bisa dihindari. Tapi firman Tuhan katakan, jangan hidup dalam kekhawatiran. Putuskan hari ini, pilih hari ini untuk kita tidak khawatir. Tapi apapun yang kita hadapi, naikkan kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan, dan mari hidup dalam pengucapan syukur. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal? Mari kita belajar untuk berpikir positif. Di ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran kita akan mempengaruhi perkataan dan perbuatan kita. Jadi
medan perperangan yang terbesar dalam hidup kita sebenarnya adalah di pikiran kita. Kalau kita bisa menguasai pikiran kita, maka peperangan dalam hidup kita itu paling tidak 50% sudah kita menangkan. Kalau kita mau mengalami damai sejahtera Allah, kita pun juga harus menang di dalam pikiran kita. Firman Tuhan katakan, ayo pikirkan yang benar, pikirkan yang mulia, pikirkan yang adil, pikirkan yang suci, pikirkan yang manis, yang sedap didengar, dan yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Mari kita pikirkan itu. Isi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Maka tindakan kita, perkataan kita juga akan baik, akan positif. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pintu masuknya pikiran kita. Jadi ada mata, ya. Jadi apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Jadi mari berhati-hati untuk menggunakan mata kita. Lihatlah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hindari hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak pantas, mungkin melalui internet atau melalui hal-hal yang kita lihat setiap harinya. Kita harus hati-hati dengan apa yang kita lihat, karena apa yang kita lihat itu mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Kemudian pintu yang kedua adalah telinga kita. Telinga ini bicara apa yang kita dengarkan, ya. Kalau kita setiap hari hanya mendengarkan tentang gosip, mendengarkan tentang berita-berita buruk, berita-berita tentang hal-hal yang tidak menyenangkan, berita-berita COVID, berita-berita yang membuat kita gelisah, membuat kita khawatir, maka itulah isi pikiran kita. Jadi mari hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan. Kemudian yang kita alami, pintu yang ketiga adalah apa yang kita alami, pengalaman hidup kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita benar-benar jaga pintu masuk yang mempengaruhi pikiran kita. Jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga seluruh kehidupan kita, jaga perilaku kita. Karena itu yang mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Perbanyak kita mendengar firman, membaca Alkitab, mendengar kesaksian-kesaksian, maka itu akan membuat pikiran kita jadi positif. Kalau pikiran kita positif, maka damai sejahtera Allah akan ada dan tinggal dalam hidup kita. Yang kelima, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal? Melakukan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang 9 dikatakan, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu kebenaran bahwa untuk mengalami damai sejahtera Tuhan, kita harus bersuka cita. Yang kedua, tetap berbuat baik. Yang ketiga, tidak khawatir, tapi hidup dalam pengucapan syukur. Yang keempat, berpikir yang positif. Itu semuanya harus digenapi dengan yang kelima ini. Lakukan firman. Kita melakukan apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini. Bersukacita, tetap menabur kebaikan, tidak khawatir, mengucap syukur dalam hidup kita, berpikir positif, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Maka saya percaya, janji firman Tuhan berkata, Allah sumber damai sejahtera menyertai kita semuanya. Bahkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, di sekitar kita, di lingkungan kita, itu tidak akan mempengaruhi hati kita kalau kita melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pagi ini. Akan saya akhiri dengan sebuah penelitian Bapak Ibu Saudara. Seorang ilmuwan bernama David R. Hawkins, ya, dia mengadakan penelitian tentang kesadaran manusia. Jadi dia itu meneliti beberapa hal yang berhubungan dengan emosi atau perasaan, level energi manusia, ya. Beliau ini meneliti tidak hanya beberapa bulan, beberapa hari, beberapa tahun, tapi puluhan tahun. Beliau ini melakukan sebuah riset atau sebuah penelitian. Nah, yang saya tampilkan ini adalah tabel hasil penelitiannya.
Bapak Ibu Saudara lihat di tengahnya itu ada garis merah. Itu yang ke bawah ada sebelah kiri itu force, kemudian yang sebelah kanannya reptilians. Kemudian yang atas itu sebelah kiri power, yang sebelah kanan wisdom. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sana ada level, ada energi, ada emosi, ada proses. Artinya gini, seseorang dengan level emosinya, perasaannya itu bangga, marah, keinginan, takut, kesedihan, apatis, bersalah, malu, maka energinya itu akan terus menurun. Dia akan cenderung ke hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Kemudian sebelahnya itu ada energinya, energi yang dihasilkan itu semakin menurun. Emosinya, nah seseorang yang merasa bangga, itu emosinya itu bisa menghina, merendahkan. Prosesnya akan jadi sombong. Orang yang marah, itu energinya 150. Emosinya yang muncul, benci. Dan prosesnya apa? Dia akan menjadi orang yang bersikap agresif. Nah, seterusnya ke bawah. Ketika kita lihat, jika orang itu hidup dalam level energi emosi bangga, marah, keinginan, takut, kesedihan, apatis, bersalah, malu, dia akan menjadi seseorang yang mengarah kepada reptilians. Artinya apa? Sifat-sifatnya itu akan mengarah kepada, tahu reptil ya Bapak Ibu Saudara ya? Reptil, binatang reptil, binatang menjalar. Nah ini penelitian ya, bukan saya yang bicara, tapi penelitiannya David Hawkins ini. Jadi mari kita buang hal-hal yang negatif ini, hal-hal yang tidak baik ini. Tapi mari kita tingkatkan garis merah ke bawah. Level energinya, kita lihat ya, orang yang berani, energinya tuh 200. Emosi yang nampak, afirmasi penegasan. Dia akan menjadi orang yang memberdayakan diri. Netralitas, kemauan, penerimaan. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, berpikir. Orang yang berpikir positif itu energinya 400. Emosi yang dihasilkan memahami, dia bisa memahami orang lain. Dia bisa memahami keadaan. Proses yang akan dihasilkan adalah dia akan berpikir mendalam, tafakur, kontemplasi. Dia akan jadi orang yang bisa memaklumi. Jadi ini pentingnya kita berpikir positif seperti tadi firman Tuhan ya. Kemudian cinta, sukacita. Perhatikan di sana Bapak Ibu Saudara. Energi yang dihasilkan orang dengan level sukacita itu 540 ya. Emosinya dia akan tenang dan hening ya. Prosesnya perubahan kesadaran. Ini emosinya luar biasa tinggi ya, energi yang dihasilkan juga. Dan orang yang memiliki damai, energinya juga tinggi. Dia akan mengalami kebahagiaan luar biasa dan dia akan menuju pencerahan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah sampai di titik pencerahan, emosinya itu tak terlukiskan. Dia punya kesadaran yang murni. Jadi firman Tuhan yang ditulis ribuan tahun yang lalu ya Bapak Ibu Saudara, ini diteguhkan dengan sebuah penelitian oleh seseorang yang mungkin entah dia menyelidiki Alkitab atau tidak, kita tidak tahu. Tapi dia meneliti bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan jauh sebelum penelitian ini ada, itu luar biasa. Karena orang yang berpikir positif, orang yang punya cinta, dia berbuat baik kepada sesama, melakukan kebaikan terus. Dia penuh dengan sukacita. Dia orang yang penuh dengan kedamaian. Maka dia akan mencapai level energi emosi yang begitu tinggi. Dia akan mengalami sebuah emosi yang tidak terlukiskan, kebahagiaan yang luar biasa. Dia akan mengalami pencerahan dalam hidupnya. Ini dahsyat Bapak Ibu Saudara. Jadi apa kata firman Tuhan di mana ilmu pengetahuan pada waktu itu belum semaju zaman sekarang? Alkitab sudah memberikan sebuah jalan yang luar biasa. Kalau kita mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal, kebahagiaan di tengah penderitaan, kebahagiaan yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa, kita bisa memahami segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita bisa mengungkapkan sesuatu yang
berharga dan luar biasa. Alkitab sudah beritahu kepada kita, maka kita akan mendapatkan level emosi perasaan yang luar biasa juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berdoa kita semua anak-anak Tuhan, sekalipun yang kita hadapi, yang kita alami hari-hari ini tidaklah baik, tapi mari kita memutuskan untuk mengikuti apa yang menjadi firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya percaya, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Kita akan jadi orang yang luar biasa, mengalami kebahagiaan luar biasa, kedamaian luar biasa, karena kita mau mentaati firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, dan perhatikan di sebelah kanan, di tabel itu, ya, kalau kita melakukan hal-hal tadi, kita akan mengarah kepada hikmat, kebijaksanaan. Kita akan jadi orang yang luar biasa berhikmat, karena kita akan diarahkan kepada wisdom atau hikmat itu sendiri. Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Jangan lupa bahagia ya, bersukacita, tetap berbuat baik, tidak khawatir ya, tapi hidup dalam pengucapan syukur, berpikir positif, dan mari melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya Tuhan datang kembali kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Yosua nanti yang akan memimpin di dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan, sekaligus kita akan menghantar di dalam doa syafaat kita. Kita angkat satu pujian, Tuhan Engkau Bapakku. Ya, naikkan dengan sungguh-sungguh, agar ketenangan hati dari Tuhan itu, kedamaian hati terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan, Kaulah Bapakku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Saat hatiku takut, saat hatiku takut, ku percaya kepadamu. Sekali lagi, Tuhan, Tuhan, Kaulah Bapakku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Saat hatiku takut, saat hatiku takut, ku percaya kepadamu. Ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadiratmu. Lewati badai, ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku, ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadiratmu, di dalam hadirat. Lewati badai, ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tangan. Ku rasakan tenang hatiku, di dalam. Pak De Iwan nanti bisa persiapan untuk berdoa syafaat untuk bangsa kita, untuk kota kita, dan untuk gereja kita. Ku takkan goyah,
Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan memegang tanganku. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami pada pagi hari ini sudah mendengarkan sebagian firman-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi, memberkati Bapak Wakil Presiden Maruf Amin dengan kabinetnya, pejabat yang tinggi sampai yang paling rendah sekalipun Engkau memberkati ya Tuhan. Lengkapi dengan hikmat, kebijaksanaan, hati yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk program vaksinasi yang sedang berjalan sampai saat ini di seluruh Indonesia. Kami percaya Tuhan Engkau memakai pemerintahan Bapak Presiden Jokowi di seluruh Indonesia untuk mengatasi COVID-19 atau Corona segera berlalu. Ampuni Tuhan dosa-dosa bangsa Indonesia ini, sehingga pulihkan keadaannya kembali normal. Perekonomian boleh berjalan dengan baik. Inilah kerinduan kami Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan yang ada di Kabupaten Temanggung. Engkau memberkati Pak Bupati, berkati Pak Lurah, Pak Camat, DPRD-nya sampai ke tingkat RT RW, Engkau berkati. Berikan hikmat, kebijaksanaan, hati yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk lingkungan kenalan, tetangga kami, kanan, kiri, depan, belakang, berkati mereka semua ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala, Pak Yosua, Kau memberkati dalam pelayanannya, juga Ibu Gembala, Ibu Tami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau berkati, juga keluarganya Kau berkati. Kami juga berdoa untuk Pak Billy, berkati juga dalam pelayanannya, berkati Pak Abed, berkati Pak Roy, berkati Pak Hari yang saat ini sedang dalam pemulihan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, GP Keranggan, yang sedang dalam pembangunan tingkat yang kedua. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah mengawalinya, Engkau akan menyempurnakannya. Inilah doa kami Tuhan, yang tidak sempurna kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan, Kau yang menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak D. Iwan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita tutup ibadah kita, ada dua pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, minggu depan kita bisa beribadah kembali di gereja, ya. Kita akan beribadah pagi dan sore. Nanti di grup WA kita akan ada link pendaftaran, ya. Kita akan mendaftar, silahkan Bapak Ibu Saudara mendaftar. Kalau ibadah pagi sudah penuh, silahkan saudara bisa pilih di ibadah sore, ya. Kuota yang dibatasi adalah 25% dari kapasitas gedung, ya.
Jadi kalau Bapak Ibu mantap, sudah merasa mantap untuk datang ke gereja, dan kondisi Bapak Ibu Saudara juga sehat, tidak ada sakit penyakit, kami mengharapkan Bapak Ibu Saudara bisa datang ke gereja. Tentu kita menerapkan protokol kesehatan, ya. Itu yang pertama. Jadi mulai minggu depan kita bisa beribadah kembali di gereja. Yang kedua, saudara, pengumumannya adalah kita bersyukur karena ada seorang trainer dari Jakarta, namanya Bapak Pendeta Yusak. Beliau ini adalah seorang worship leader, ya. Beliau seringkali memberikan training-training di gereja-gereja. Nah, salah satu kita bersyukur karena beliau berkenan untuk memberikan training untuk para jemaat, khususnya WL Singers, yang rindu untuk lebih lagi dalam pelayanannya. Nah, oleh karena itu, saudara, kami minta tanggal 26, mulai tanggal 26 Agustus, itu tiap hari Kamis, akan diadakan pelatihan, ya, pelatihan vokal, pelatihan bersama, sekaligus kita menyembah Tuhan bersama-sama oleh Bapak Pendeta Yusak, ya. Jadi jemaat silahkan boleh ikut tanggal 26 Agustus itu via Zoom, ya, jam 6 malam atau jam 7 malam, nanti infonya kami sampaikan lebih lanjut. Dan ini wajib bagi para worship leader, ya, para worship leader wajib, juga saudara yang terlibat dalam singers, pemain musik, ini diwajibkan juga, ya, tanggal 26 Agustus itu Zoom tiap hari Kamis selama 5 kali pertemuan di hari Kamis. Nah, itu saja saudara 2 pengumuman kita. Sekali lagi, mulai minggu besok kita sudah bisa beribadah di gereja, ya. Nah, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian kembali, ref pujian tadi, dan setelah itu kita akan berdoa. Ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadiratmu, lewati badai, ku takkan goyah, ku tahu Tuhan memegang tanganku, ku tahu Tuhan memegang tanganku, ku tahu Tuhan memegang tanganku. Inilah Tuhan yang menjadi doa keyakinan kami. Bahkan di tengah badai sekalipun Tuhan memegang tangan kami. Engkaulah sumber damai sejahtera itu Tuhan. Biarlah Tuhan karuniakan kepada kami semua damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal boleh terjadi dalam kehidupan kami. Berkati seluruh anak-anak Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah kehidupan kami selalu berkenan di hadirat-Mu. Bahwa kehidupan kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Engkau lindungi kami, Engkau jagai kami. Mereka yang sakit, saudara-saudara kami yang sakit saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Saudara-saudara kami yang dalam proses pemulihan, Tuhan juga sembuhkan, pulihkan dengan kekuatan kuasa-Mu. Sehingga seluruh jemaat GBI Nazaret Keranggan, baik yang ada di Keranggan maupun yang ada di luar kota, semua dalam kondisi sehat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini kami berdoa untuk persembahan kami, biarlah Tuhan akan terima setiap persembahan kami, juga persepuluhan kami. Terima kasih Tuhan, 1 minggu ke depan, biarlah kami semua dalam kondisi sehat, jasmani dan rohani, juga ekonomi kami diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri persekutuan kita. Mari kita arahkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, menyimpan dan melakukan dengan setia ketetapannya disampaikannya hari ini,
maka sesungguhnya hidupmu akan diberkati oleh Tuhan, kesehatanmu diberkati, keluargamu diberkati, pekerjaan dan pelayananmu diberkati, apapun yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil, engkau diangkat Tuhan jadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak akan turun. Sebab itu terimalah berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, dalam persekutuan pemeliharaan penyertaan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara dan saya pagi hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, jaga kesehatan kita, tetap semangat dalam menjalani aktivitas kita semua ya.